Seseorang menembus batas di dalam diri. Nah, benar dulu. Banget ya. Kayaknya kita perlu bikin seharian ini pelatihan. Lihat. Apa yang dilakukan Aksal pertama kali? Aksal ini termasuk di tahap pertama kali dia sudah berusaha semaksimal mungkin di atas. Tapi sebagai seorang ada yang dapat. Dia merasa sendiri sudah kepalanya seperti ini dan banyak orang belum bisa dari situ. Tapi akan dia berhenti tapi itu cukup jauh di sini. Bagus. Inilah yang disebut dengan apa? Orang bekerja dengan sekedarnya. Kita juga belajar supaya udah capek, udahlah cukuplah segitu aja. Padahal kita diberikan Allah dengan potensi yang berlipat-lipat. Kita tuh bisa lebih hebat lagi, kita tuh bisa lebih dari itu. Tapi tidak banyak di antara kita yang bertanya sama diri kita, masa sih kamu cuma bisa segitu aja? Masa iya sih kamu nggak bisa lebih dari itu? Gitu. Maka seringkali kita sendiri membatasi diri kita dan menyayangi dalam artian tuh memaklumi diri kita, memanjakan diri kita sehingga kita nggak keluar potensi-potensi yang maksimal. Oke, kemudian kedua, eksperimen. Kenapa Aksal tadi diminta untuk tutup mata? Itu bukan magic. Bukan melakukan sesuatu yang di luar syariah, bukan. Ya, ini bukan sihir, bukan apa, enggak. Kenapa dia memejamkan mata? Saat kita memejamkan mata, kita sedang mengisolir diri kita dari lingkungan. Lingkungan itu segala sesuatu yang ada di luar diri kita. Adik-adikku, kita perlu dalam hidup kita ini punya waktu untuk hanya diri kita sendiri. Namanya, kalau kata orang tuh, me time. Waktunya kita sendiri. Hilangkan diri kita dari kesibukan yang ada di sekeliling kita. Sendiri. Kemudian saat tadi kita sendiri sudah mengisolir diri kita dari lingkungan kita sendiri, di kesempatan itulah kita kemudian berdialog. Tadi apa ya dialognya? Memang nggak kelihatan jelas, tapi sebenarnya yang terjadi adalah dialog antara seorang Aksal dengan Tuhannya, dengan Allah. Ya, apa yang dikatakan Aksal? Wahai Allah, sakit. Apa yang dilakukan itu berarti? Mengadu kepada Allah. Ketika kita merasakan sakit, tempat ngadunya ke Allah, jangan curhat di Facebook. Jangan curhat di Twitter, jangan curhat di Instagram, tapi curhatnya sama Allah. Ya Allah, sakit. Dan kesalahan kedua banyak di antara kita ketika kita menerima rasa sakit yang diberikan Allah dalam hidup kita ini, ya banyak sekali di antara kita yang tidak mau menerima rasa sakit itu. Rasa sakitnya ditolak. Sehingga saat kita menolak rasa sakit, ternyata rasa sakit itu semakin berlipat-lipat dalam diri kita. Maka bagaimana rasa sakit itu biar hilang? Justru langkahnya adalah diterima. Aku terima ya Allah rasa sakit ini. Kenapa? Karena pada hakikatnya apapun yang diizinkan Allah terjadi pada hidup kita, baik itu terasa enak atau enggak, sakit atau menyenangkan, sesungguhnya itu adalah baik dari Allah. Allah tuh gak pernah zalim sama kita. Apalagi dalam proses pencapaian kita dalam hidup ini terasa sakit, maka sesungguhnya itu proses yang diberikan Allah untuk menyayangi kita. Ya Allah, aku udah ibadah, kenapa jalan hidupku ini kok kayaknya begini banget ya? Sementara teman-temanku itu nggak sholat, hidupnya happy-happy aja tuh. Aku udah beribadah, aku udah taat, aku udah ikut rohis nih, udah berusaha memperbaiki diriku, kok ujian hidupku nggak berhenti? Tahukah kita? Ternyata Allah memberi ujian kepada hambanya itu sebagai tanda Allah menyayangi hambanya. Jadi kalau Allah sayang sama hambanya itu dengan cara diuji. Kenapa? Karena manusia itu karakternya kalau dia mendapatkan ujian dari Allah, ya dalam kondisi nggak nyaman, itu lebih mudah bagi dia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi Allah kasih ujian supaya apa? Kita mendekat kepada Allah. Kenapa? Karena Allah sayang sama kita. Makanya tadi Allah sakit, aku terima rasa sakit ini ya Allah, dan aku ingin lebih baik. Berarti apa pesannya? Kalau ada kejadian yang gak nyaman dalam proses pencapaian kita dalam hidup kita, yang kadang-kadang membatasi diri kita, udah aku gak kuat, aku gak bisa terusin, udah aku segini aja, itulah batasnya.
Maka hadapilah batas-batas itu dengan satu kata yang namanya kesabaran. Sabar itu apa? Sabar itu adalah menerima semuanya dengan kelapangan hati kita, dan kemudian menyampaikan kepada Allah penerimaan kita itu tanpa syarat. Aku terima ya Allah semua ini, dan aku ingin lebih baik ya Allah. Ini sakit ya Allah, tapi aku terima karena aku ingin lebih baik. Dan sampaikan kepada Allah keinginan kita untuk menjadi lebih baik itu. Aku maunya ini. Tadi aku pengen lebih baik ya Allah, pengen jauh bergerak lagi gitu. Kasih tahu. Dan setiap kali kita merasakan ada progres dari setiap pencapaian kita itu, setiap kali terasa ada pergerakan lebih baik, langkah yang kita lakukan adalah bersyukur. Tadi kan terima kasih ya Allah, aku melihat tanganku bergerak lebih jauh. Aku merasakan bahwa aku lebih baik. Maka rangkaian menembus batas itu adalah sabar ketika merasakan ketidaknyamanan dan bersyukur setiap kali kita mendapatkan kebaikan. Banyak di antara kita ketika mendapatkan kebaikan itu karakter yang muncul, karakternya karakter korun. Itulah yang kemudian menghambat semua kebaikan, nggak berlanjut lagi. Kenapa? Kita ngerasa saat kita mencapai sesuatu yang kita rasakan apa? Ini kan karena diriku. Iya, gimana? Smart gitu loh. Aku kan hebat, aku kan rajin. Enggak, Allah yang ngasih. Balikin lagi ke Allah. Oke? Itu. Nah, sekarang Bang Luis ini berkejaran sama waktu.